Mana weh? Oke. Kuat-kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita langsung aja mulai presentasi dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang data, metode pengumpulan data, dan sumber data. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat dipersiapkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian data. Data dalam konteks penelitian merupakan fakta yang direkam dalam bentuk kode, simbol atau angka yang kemudian dianalisis untuk menyediakan jawaban atau pembuktian terhadap pertanyaan atau hipotesis penelitian. Data juga bisa berupa hasil pengukuran atau observasi yang dicatat untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, data diolah untuk menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang menggambarkan suatu fakta. Kualitas data sangat penting dalam penelitian karena berdampak pada kualitas hasil penelitian. Hal ini berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen pengumpulan data yang digunakan. Kualitas data juga mengaruhi ketepatan dan keakuratan analisis data yang dilakukan, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan penelitian. Teruskan materi saya berikan pada moderator. Terima kasih untuk penjelasannya. Dilanjutkan ke metode pengumpulan data. Pemateri selanjutnya, waktu dan tempat diberikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Oke. Nah, metode pengumpulan data ini kan jenis data itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, dari kedua jenis ini memiliki metode pengumpulan yang berbeda. Yang pertama itu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner. Nah, data primer adalah sebuah data yang dikumpulkan dan diolah oleh organisasi yang menggunakan atau menerbitkannya. Contohnya, peneliti melakukan wawancara untuk meneliti prosedur kerja suatu aplikasi tertentu. Jadi kayak turun langsung. Maksudnya yang mewawancara itu penelitinya langsung gitu. Nah, yang kedua itu kan ada jenis yang kedua, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain. Data sekunder bisa berarti data yang telah diolah lebih lanjut, seperti dalam bentuk diagram atau tabel, atau data yang dikumpulkan oleh lembaga atau individu lain. Bukan oleh peneliti sendiri ya, yang mencari data ini atau mengumpulkan data ini. Terus contohnya adalah, contoh data sekunder adalah data penghasilan penduduk yang dikumpulkan oleh BPS atau data yang dikumpulkan oleh lembaga survei. Jadi mungkin kita cuma cari-cari data tersebut, bisa nyari lewat internet atau apa, terus kita kutip, kita masukkan ke penelitian kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sumber data. Sumber data ini kan suatu objek di mana data itu diperoleh atau diobservasi oleh sang peneliti. Jadi, jika peneliti memanfaatkan instrumen seperti kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan informasi, maka sumber data tersebut itu dikenal sebagai responden, yang merupakan individu yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, baik itu secara lisan maupun tertulis. Begitupun sebaliknya, apabila peneliti menggunakan teknik observasi, sumber data dapat berupa objek, pergerakan, ataupun peristiwa. Sebagai contoh, seorang peneliti mengamati guru yang sedang mengajar. Jadi yang menjadi objeknya itu metode
atau gaya guru dalam menjelaskan. Dan selanjutnya peneliti itu akan lebih mudah dalam memahami sumber data dengan mengingat 3 singkatan, yaitu P3. Yang pertama person, yaitu sumber data berupa orang yang bisa memberikan dan berupa jawaban lisan melalui wawancara atau tertulis melalui angket. Yang kedua yaitu place, sumber data berupa tempat yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam maupun bergerak, misalnya ruangan, kelengkapan alat, dan lainnya. Dan yang ketiga paper, yaitu sumber data berupa simbol yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, ataupun simbol lainnya. Jadi paper di sini tuh bukan hanya kertas, laporan, ataupun buku, tetapi seperti kayak batu, kayu, tulang, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya. Penjelasan selanjutnya langsung saja ke materi berikutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang populasi penelitian. Populasi penelitian itu merujuk pada totalitas individu, objek atau fenomena yang menjadi sumber pengambilan sampel dalam suatu penelitian. Populasi ini terdiri dari subjek penelitian yang memenuhi kriteria yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diinvestigasi. Populasi dapat terdiri dari individu, kelompok, atau wilayah yang menjadi fokus penelitian. Keputusan untuk menggunakan seluruh populasi atau sampel penelitian sangat bergantung pada pertimbangan peneliti yang dipengaruhi oleh pertimbangan praktis seperti ketersediaan sumber daya termasuk waktu, dana, dan tenaga. Syuhar Sini Al-Bukhari mengemukakan bahwa dalam kasus objek penelitian kurang dari 100 orang, 100 orang pendekatan penelitian populasi lebih disarankan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kita kembali kepada moderator. Terima kasih untuk penjelasannya. Untuk materi berikutnya, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dibahas tentang populasi, yaitu kurang lebihnya yang dimaksud dengan populasi tadi yaitu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya tidak diteliti. Sekarang kita lanjut membahas tentang sampel. Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi penelitian atau representasi dari populasi tersebut. Penggunaan sampel dalam penelitian bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian. Contohnya di sini, ketika sebagian atau 50 siswa dari total 100 siswa SD dipilih oleh penelitian, maka 50 siswa tersebut menjadi sampel. Keuntungan penggunaan sampel dalam penelitian menurut Syuhar Sini antara lain yang pertama, mengurangi kesulitan dalam melakukan penelitian karena jumlah subjek yang lebih sedikit. Kemudian lebih efisien dalam penggunaan sumber daya seperti dana dan tenaga. Kemudian mencegah pembagian terhadap sebagian populasi yang besar. Kemudian menghindari resiko yang mungkin timbul dalam penelitian populasi yang dapat merugikan seperti pemborosan sumber daya. Kemudian mencegah kelelahan pada peneliti yang dapat mengakibatkan ketidaktelitian dalam pencatatan atau pengamatan sehingga hasil penelitian menjadi tidak akurat. Kemudian dalam beberapa kasus penelitian populasi tidak praktis dilakukan karena kendala seperti jumlah populasi yang besar atau wilayahnya yang luas. Kemudian sampel sebagai sumber data sebaiknya memenuhi
kriteria tertentu seperti yang disarankan oleh James. Di antaranya yang pertama, memiliki pemahaman mendalam melalui proses enkulturasi, kemudian terlibat aktif dalam kegiatan yang sedang diteliti, kemudian memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi, kemudian tidak cenderung menyajikan informasi dalam bentuk yang terlalu diproses. Kemudian terakhir, awalnya memiliki hubungan yang cukup asing dengan peneliti sehingga lebih bersemangat untuk memberikan informasi. Sekian kurang lebih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya kriteria sampel yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria dari sampel. Menurut Jan Spradley, sampel itu memiliki 5 kriteria. Yang pertama, memiliki pemahaman mendalam melalui proses enkulturasi. Enkulturasi itu apa? Enkulturasi itu semacam proses adaptasi dari seorang individu untuk mempelajari dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan kebudayaan dan sosialnya. Kemudian kriteria yang kedua yaitu terlibat aktif dalam kegiatan yang sedang diteliti. Yang ketiga, memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi. Yang keempat, tidak cenderung menyajikan informasi dalam bentuk yang terlalu diproses. Dan yang terakhir, awalnya memiliki hubungan yang cukup asing dengan peneliti sehingga lebih bersemangat untuk memberikan informasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya. Untuk sesi penjelasan sudah selesai. Dilanjut ke sesi berikutnya, sesi diskusi. Bagi yang ada pertanyaan, boleh. Coba Halimah. Kamu mencari Ini mau bertanya yang disampaikan Mbak Anissa. Ini kan tidak cenderung menyajikan informasi dalam bentuk yang terlalu diproses, itu maksudnya iya, mungkin Lebih simpel lagi. Iya, simpel presentasi terlalu ilmunya. Terlalu ilmunya baginya. ya. apa informasinya itu masih belum tuntas apa gimana, kan dalam bentuk yang terlalu diproses apa? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan berikutnya, Mas Novan. Ketika menjelaskan tentang metode pengumpulan data ya, itu siapa yang menjelaskan? Aku. Saya. Tidak itu dong, ada data primer dan ada data sekunder ya. Itu ketika kita membuat sebuah penelitian, penempatan dari kedua itu bagaimana? Apakah penempatannya itu misal data sekunder ditempati pada saat penelitiannya yang A atau data primer buat yang B atau gimana? Pada saat kuantitatif atau gimana? Penempatan kita menggunakan suatu data dari salah satu data tersebut itu penempatannya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Mas Rafi yang nanya. Iya, sebenarnya. Boleh. Nah, untuk ini, tanya ketika ada sumber data ya, ada 3 P tadi, pernah ya, itu ketika di kualitatif sama ya, itu penempatannya berbeda apa gimana ya antara kualitatif sama kuantitatif? Katanya 3 P tadi. 3K. Pertolongan pertama. Oke.
Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menunggu minta waktu sebentar. Enggak, enak. Ini aja mikir deh, Mas. Bantuin dong. Pertama itu ya, primer itu wajib. Yang sediakan Boleh juga. Iya, boleh juga. Nanti juga. Iya, dalam penelitian. Penempatan data primer harus apa ya? 3 person, relate, and partner. Karena person, slash, and pick up. Topan. Iya. Oke, data itu kan ada kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif itu aku jelasin dikit ya. Itu merupakan data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada. Jadi berarti dia lebih pakai primer karena dia itu mengamati kayak tadi kan kualitas, terus prosesnya, keadaannya, peristiwa, kejadian dan lain-lainnya. Jadi data kualitatif itu lebih pakai metode pengumpulan yang tadi, yang data primer, karena kayak dia itu langsung pengen tahu gitu. Maksudnya pengen tahu dari kualitasnya. Jadi kan harus wawancara atau nggak bikin kuesioner tuh loh gitu, karena iya gitu. Terus yang kedua itu kan ada data kuantitatif. Nah, sumber datanya kalau pengen memakai data kuantitatif itu adalah data berdasarkan pada sumbernya, bisa dikelompokkan menjadi dua. Kalau kualitatif yaitu yang pertama adalah data internal. Data internal ini maksudnya merupakan data pengumpulan yang didapatkan dari lembaga atau organisasi di mana penelitian dilaksanakan. Dan jadi contohnya guru SMPN 1 Banyumas mengadakan penelitian tentang kinerja guru dan aspek yang mempengaruhinya. Jika data diambil dari kinerja guru SMPN 1 Banyumas, maka data itu termasuk data internal. Jadi kayak ngumpulin ya gitulah. Maksudnya didapat dari lembaga. Kayak kamu tuh misalnya, kamu tuh pengen tahu kinerjanya guru SMPN 1. Jadi itu kamu tanya-tanya ke lembaganya itu gitu loh. Gak langsung ke gurunya, gak langsung wawancara. Itu kalau data berarti itu pakai data sekunder. Kalau kuantitatif. Nah, yang kedua itu ada data eksternal, merupakan data yang didapatkan dari lembaga atau organisasi lain di mana penelitian melakukan. Contohnya, jika peneliti akan meneliti perkembangan usaha suatu produk tertentu dan dia mencari data di luar perusahaan yang bersangkutan. Ya, paham nggak? Misalnya di Biro Pusat Statistik, maka data tersebut adalah data eksternal. Kayak kalau mau mengadakan penelitian ke sebuah perusahaan, nah itu tuh
kamu bisa tanya-tanya ke bisa tanya-tanya ke takut keluar perusahaannya. Jadi kayak orang mau feedback gitu loh, paham nggak? Jadi tanyain Ratna ke keluarganya Ratna gitu loh. Nah, gitu. Bentar. Kan saya tanyanya kan, anggaplah ini skripsi ya. Ini skripsi. Contoh, dan ini data sekunder dan primer. Nah, penempatan di antara kedua ini itu bisa keduanya masuk ke skripsi itu atau salah satu. Dan itu penempatannya itu bagaimana gitu loh. Andai kata skripsi judulnya Tafsir Surat Al-Isra ayat 32 misalkan, nah itu menggunakan data apa? Apakah primer atau sekunder dan bagaimana gitu. Ya boleh kalau pengen masukin keduanya. Keduanya boleh berarti. Boleh. Tapi kan berarti kan tergantung kamu mau meneliti apa itu tadi loh. Ya iya, contoh tadi loh. Ya terus kamu kan nanya, data kuantitatif itu pakai sekunder apa primer? Aku jawab itu tadi, Novatio. Tapi yang fokus pembahasan saya tadi dua tadi itu cuma sekedar kayak apa ya? Apakah ini tuh kualitatif tuh ini apa ya? Metode yang primer sekunder itu tuh bersangkut paut sama kualitatif sama kuantitatif atau enggak? Ya pasti. Nah itu kan jawabannya. Itu jawabannya. Nah iya aku jawab itu kan tadi. Jadi dua-duanya bisa. Bisa kalau misalnya kamu meneliti sesuatu ya, dalam penelitianmu tuh bisa masuk data primer sama data sekunder. Lah aku ngasih tahu kalau kamu pakai data kuantitatif itu pakai kualitatif itu pakai apa primer. Lah kalau kuantitatif itu pakai sekunder. Itu loh Mas. Berarti satu skripsi itu contoh bisa kualitatif bisa kuantitatif. Dua-duanya bisa masuk. Iya, tergantung kamu. Kalau kamu pengen masukin satu silakan. Enggak itu. Berarti bisa masuk dua-duanya. Bisa. Kamu Itu ya. Jadi gini menambahi ya, ini dari Raffi ini. Tapi dia takut ngomong yang ada nya itu takut blunder ya. Jadi dalam penelitian itu Mas Novan, jadi dalam penelitian apapun itu data primer itu kan data pokok kan, data wajib, maka data itu tidak bisa dihilangkan. Nah, sedangkan data sekunder itu data pendukung sebagai penguat data pokok kita tadi. Jadi dalam penelitian itu ya harus adalah data primer, harus ada data sekunder. Itu setahu saya. Nah, apakah boleh digabungkan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif? Nah, itu boleh. Namun pada kebiasaannya mungkin teman-teman kan sering baca artikel kan, baca jurnal kan, teman-teman ini literasinya tinggi kan. Nah, itu kita sering melihat bahwa kalau orang dalam penelitian itu kalau mereka datanya kualitatif, yaitu cuma metode kualitatif saja. Kalau kuantitatif ya kuantitatif saja, tidak digabungkan. Namun balik lagi apakah boleh digabungkan kualitatif dan kuantitatifnya? Tetap boleh. Dan pada intinya kalau kita meneliti itu data primer itu ya harus wajib. Contohnya seperti penelitian tidak boleh pakai dalam bulan Ramadan contohnya kan. Nah, contohnya. Nah, apa data primernya kita ambil dari dalam Al-Qur'an ataupun daripada hadis-hadis Nabi. Kemudian pendukungnya apa? Nah, pendukungnya itu berdasarkan literasi yang lain. Itu sepengetahuan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk penambahannya tadi. Gimana Mas Novan sudah dijawab? Tanya lagi tanya. Dosa udah panas soalnya yang lain gimana tanya. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Alimaya. Ini menurut pemahaman saya ya, maksud tidak cenderung menyajikan informasi dalam bentuk yang terlalu diproses. Ini dimaksud orang-orang yang tidak cenderung menyampaikan informasi dari hasil kemasannya sendiri. Dan jadi orang yang diwawancara itu bukan yang menyampaikan informasi itu bukan dari argumennya sendiri, harus berdasarkan data, bukan dari argumennya sendiri. Untuk P5 sudah terjawab. Cukupkan. Berarti kalau misal kita mau ngisi kuesioner itu harus sesuai data ya? Atau kalau begitu tidak memberatkan?
Kalau bukan kan jangan dibahas. Enggak, soalnya kan biasanya kan kalau kuesioner itu kan bagaimana kita mengalami mungkin yang sesuai dengan apa ya yang ada di skripsi itu. Ininya kan argumen kita. Oh, iya Pak. Ya, kan kalau misal sesuai data pastinya udah ada datanya. Ngapain minta kuesioner ke lainnya? Ya kan? Apakah yang dimaksud di sini tidak cenderung menyajikan informasi dalam bentuk yang terlalu diproses ini? Apa informasinya yang masih belum tuntas? Apa gimana? Begitu. Saya menambah ya, sepaham saya dari teks ini jika digabungkan dengan yang poin selanjutnya kan itu dalam mencari sampel kan dianjurkan untuk yang memiliki hubungan cukup asing. Nah kenapa? Soalnya kan misalnya kita gak terlalu kenal, kita mau izin wawancara, oh iya pasti orangnya kan ya wis menjawab apa adanya selain mereka tahu. Misalnya kita kenal, tapi kan kok ini misalnya kayak materi sih apa bagi kok jawaban gini. Nah maksudnya tidak cenderung menyajikan informasi dalam bentuk yang terlalu diproses. Nah orang iki yang dari sampel itu awake rada anu cekno mengolah jawabannya itu menjadi sing awake kabeh mau betul kan. Bahasa Indonesia, Mbak. Masih paham. Ya orang-orang yang tidak dikenal. Jadi kalau misalnya Bu Rizka juga menerangkan kan kemarin misalnya kita mendapatkan hasil wawancara sebisa mungkin dalam mencantumkannya tidak terlalu diproses. Maksudnya apa ya wes apa adanya yang ada dicantumkan. Jika berhubungan dengan sampel kan berarti sama saja. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan sampel itu lebih baik orang yang sekiranya bisa menyatakan apa adanya. Jadi beliau enggak yang memproses mengolah katanya sehingga bagaimana menurut saya, sepaham saya. Gimana berarti ya? Nggak Elia. Mungkin itu kalau sepaham saya itu bermain dengan sistematika penulisan ya. Jadi masuk data itu data yang dicantumkan itu yang masih pure. Misalnya ya sampai membuat kuesioner. Kuesioner itu dibagikan ke beberapa populasi untuk sampel itu. Nah, terus hasilnya misalnya ini kualitatif ya, ada angka sekian, yaitu yang dimasukkan dalam tabel. Yang belum diproses itu maksudnya belum disimpulkan, belum diterangkan secara rinci. Jadi setelah tabel, terus ada data sesuai kuesioner itu ya harus dimasukkan. Habis itu baru kita jelaskan. Dimasuk no masih paham. Berarti dari hasil kuesioner teman-teman itu tadi itulah kesimpulannya. Iya. Ya. Tapi nanti kita jelaskan juga di cara itu jadi dijelaskan bawahnya. Ya, jadi masih mentah, belum diproses ya sih mentah sih. Kan gua nggak ngerti kan ini apa maksudnya? Dan apa maksudnya? Ini apa? Terima kasih untuk penambahannya tadi Mbak Nabi sama Mbak Aminah. Gimana Mbak Halimah? Mbak Alim. Sudah ya. Izin menjawab pertanyaannya Mas Nabi. Jadi 3P itu nggak masuk. Kan tadi masuk ke kuantitatif sama kualitatif atau enggak? Kalau ke kuantitatif itu masuk, soalnya di sini tuh pengertiannya metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam mengumpulkan serta analisis data yang dapat diukur. Jadi 3P itu masuk. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu bersifat lebih menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik. Sedangkan prosedur statistik ini merupakan prosedur yang digunakan dalam penyajian data yang meliputi pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan, dan penyajian data. Jadi 3P nggak masuk ke kualitatif. Kan data kan pastinya lewat observasi. Kan begitu kan? Data kan didapat dari observasi kita kan? Ke tempat kejadian perkara.
Flash itu ya. Iya, flash. Prosesnya tadi ya personilnya. Bisa diproses dari orang di warna ya. Jangan lupa Gimana? Ada Pris? Mbak Aminah. Mungkin ada yang mau menambahkan? Dari ini Adi Ber. Iya, lima di Pak yang Iya. itu loh boleh tanya. Iya, Sama dia. masak-masak. Iya, masak-masak. Ya lambang. Kalau yang Ipa nanti lah kan. Cari diskusi sama Amina. Kan ini tadi 3P. Nah, 3P ini kan kayak perincian dari sumber data. Perincian dari sumber data itu memuat 3P. Ada person, ada place, sama paper. Jadi misalnya jika kita observasikan dalam cek data kan observasi kan kata yang tadi. Nah, observasi kan jika dijabarkan pasti memuat 3 hal. Misal observasi ke suatu tempat, kan ada tempatnya. Terus pasti ada orang yang kita tanya. Nah, terus yang jadi paper hal objek yang ditanyakan itu yang jadi papernya. Nah, berarti kan 3 hal ini adalah pasti ada dalam setiap penelitian itu pasti ada. Ini cuma perincian hal-hal dari sumber data itu loh. Perinciannya itu memuat 3 hal ini. Jadi 3 hal ini pasti ada. Nah, untuk korelasi dengan kualitatif dan kuantitatif, kembali lagi tadi ke jawabannya Pak Hendra tadi, sama saja. Jika data primer maupun data sekunder pasti ya bisa aja memuat 3 hal ini. Cuma data primer person itunya kita temui secara langsung, secara personal langsung kita tahu. Jika data sekunder tempatnya, misalnya kita nggak langsung datang ke tempatnya, tapi kan kita tahu, oh data ini di tempat ini diambil dari orang ini, tentang ini kan tetap ada, walaupun kita tidak mengobservasikan secara langsung. Untuk taktiknya kunjungi bos. Jadi kualitatif ya sama-sama ada. Iya, berarti dua-duanya ada ya? Kualitatif sama kuantitatif. Setiap penelitian pasti menggunakan sumber data. Setiap sumber data, nah maksudnya sumber data itu ya 3 hal ini. Katanya tadi Iya, kualitatif nggak ada. Berarti yang benar ada. Ya. Gimana sudah terjawab? Ada yang mana? Yang ada itu harusnya ya kualitatif. Ada itu omong. Iya. Gimana sih Mas Raffi sudah terjawab? Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Sudah. Oke, sekian dari presentasi kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah kelompok 3 Bu, ada Mas Fitra gitu.